Hello guys, terima kasih sudah mampir di channel Willy Prince. Bagi Anda yang akan menonton video ini, silakan dapat mensubscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis, silakan tinggal menekan tombol subscribe ini untuk mendukung channel saya mencapai 1000 subscribe sehingga boleh berkembang untuk senantiasa menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih. Saudaraku, dalam video kali ini kita diperlihatkan dengan time travel atau mesin waktunya Avenger, di mana mereka dibawa kepada masa lalu, puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Tim Avenger ini ingin mengubah sejarah sehingga mereka melakukannya dengan time travel atau mesin waktu. Apakah saudara percaya dengan cerita film ini? Apakah ini fakta atau fiksi? Cerita Avenger sebenarnya adalah suatu fenomena yang nantinya berhubungan dengan mesin waktu yang rencana akan dirilis di tahun 2028 yang dikenal dengan namanya mesin CERN. CERN adalah mesin waktu atau time travel yang nantinya akan dirilis secara resmi di muka umum, bahkan dunia akan mengetahui tepatnya pada tahun 2028. Saudara, ini adalah mesin waktu yang dilakukan oleh seorang dalam sebuah film mengenai time machine atau mesin waktu, dan dia berupaya untuk merubah sejarah. Akhirnya dia harus mencari mesin waktu itu untuk mundur puluhan tahun, sekitar 50 tahun sebelumnya. Konon kabarnya menurut ilmuwan, menurut beberapa pakar ilmuwan geofisika, bahwa dikatakan time travel ini bisa mundur 30 tahun ke belakang dan maju 30 tahun ke depan. Apakah benar demikian? Di sini, di kisah ini, di film ini, benar-benar dia ingin merubah sejarah dan kisah percintaannya yang menurut dia tidak bahagia, dan dia harus mengulang ke waktu yang sebelumnya supaya sejarah pernikahannya akan bahagia. Melalui video kali ini, saya mengajak saudara untuk berpikir secara kritis dan ilmiah mengenai mesin waktu. Apakah mesin waktu ini fakta atau fiksi? Apakah keberadaan mesin waktu ini benar-benar nyata yang nantinya akan dirilis di tahun 2028? Mari kita saksikan video berikut ini di channel Willy Prince. Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Willy Pontonubu di channel Willy Prince. Hari ini saya ingin memberikan satu topik atau konten yang berbeda dari YouTuber-YouTuber yang lain. Tentunya ini adalah permintaan dari para pemirsa atau orang-orang yang melihat channel saya. Dan dia mengusulkan untuk menyampaikan konten ini yang masih jarang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber dari Indonesia. Kita sedang melihat sesuatu yang viral. Hari-hari ini kita telah mendengar tentang seorang YouTuber atau seorang yang bernama Reinhardt. Lalu kita juga mendengar tentang Ferdinand Palengka yang jadi viral karena memberikan sembako supaya terkenal viral, tetapi di dalamnya ternyata sampah. Dan tentunya sesuatu yang menimbulkan viral itu membuat orang menyukai hal-hal itu. Tetapi hari ini pun saya ingin menyampaikan atau memberikan suatu informasi atau konten yang berbeda dengan apa yang sering saya sampaikan. Walaupun saya seorang mendalami tentang teologi atau dalam berkhotbah, tetapi pada hari ini saya ingin menyampaikan informasi tentang sesuatu yang sedang hangat, yang sedang ramai di media sosial. Apakah itu, saudara? Itu adalah mesin waktu atau time travel. Menurut saudara, apakah time travel itu sesuatu yang fakta, sesuatu yang nyata, sesuatu sejarah yang benar-benar terjadi, atau itu hanyalah opini atau fiksi belaka dari sebagian orang? Saya sih awalnya ragu, awalnya saya nggak percaya. Tapi ketika saya menyaksikan atau melihat atau meriset
dari beberapa sumber-sumber yang ada di media sosial. Saya sempat yakin dan sempat mau percaya, tetapi itu masih 50-50 saudara. Berdasarkan riset yang saya lakukan, itu masih 50-50. Tetapi dari hasil analisa ini, saudara bisa menyaksikan sendiri video di channel Willy Prince. Jangan kemana-mana saudara, tetap di channel ini dan saudara saksikan sendiri video mengenai time travel. Apakah itu sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi? Ini lepas dari pandangan agama, lepas dari iman, keyakinan kita. Tapi kita melihat dari sumber, dari riset, dari para ilmuwan yang mengemukakan pendapat-pendapat mereka tentang hal ini. Saudara, ada 3 orang yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah Michael Phillips, yang kedua adalah John Titor, dan yang ketiga adalah Noah. Dan mereka meyakini atau mereka mengakui bahwa mereka ada dan hidup di zaman masa depan, dan mereka sedang berkunjung atau mengelana waktu di dunia pada masa kini. Contohnya Michael Phillips dikatakan bahwa dia mengelana waktu di tahun 2000, di tahun 95, di tahun 2000, dan di tahun 2018. Ini sangat hangat, sangat viral di dunia media sosial, dan dia meramalkan tentang perang dunia ketiga, meramalkan tentang bagaimana dunia masa depan yang menggunakan robot dengan mobil-mobil terbang. Itu juga dibahas oleh Michael Phillips. Lalu ada John Titor. John Titor adalah seorang yang mengelana waktu dari tahun 2036, dia datang ke tahun 99, di tahun 2000, dan dia meramalkan tentang Night Tower ya, atau gedung pencakar langit di Amerika, atau Night Tower yang katanya rubuh, hancur. Lalu ada juga Noah. Tokoh yang ketiga adalah Noah. Dia meramalkan bahwa Donald Trump akan tetap menjadi presiden katanya, dan dikatakan bahwa yang akan menggantikan Donald Trump adalah seorang tokoh wanita yang nanti kita akan saksikan di video ini. Sebelum saudara menyimpulkan, sebelum saudara mengemukakan pendapat Anda, saksikan video tentang time travel berikut ini, dan keputusan dapat Anda ambil setelah Anda menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. With the turmoil that ensued after that, World War III did start in 2020. Oke guys, tokoh pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah tokoh pejalan waktu atau time travel. Yang pertama adalah Michael Phillips, yang katanya dia hidup di tahun 2075, dia lahir di tahun 2043, dan dia menggunakan mesin waktu dan datang di tahun 2018. Dan videonya sempat viral. Video itu sempat viral di 2018, dan inilah video rekaman dari Michael Phillips dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Time Travel Reveal World 3 2020. Suara dari 2018. Nama saya adalah Michael Phillips. Saya lahir pada tahun 2043. Pada usia 18 tahun saya bergabung dengan tentara. Sudah beberapa tahun di sana, dan kemudian saya direkrut menjadi SS Regimen, SS ke-21 tepatnya. Kami melakukan misi normal di negara-negara yang saya tidak boleh menyebutkan namanya, karena saya memiliki tindakan kerahasiaan resmi. Dan dari sana saya dihubungi oleh departemen pemerintah yang menyebut diri mereka Seksi ke-18. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka adalah unit pengintai, namun ternyata ada sesuatu yang sangat berbeda. Jadi saya kemudian dipindahkan ke MOD Bottom Down, dan mereka membawa saya ke hangar. Dan di hangar itu saya melihat objek spheroid berukuran 8 kaki. Saya kemudian diberi pengarahan tentang apa sebenarnya objek ini. Ternyata itu adalah mesin waktu. Saudaraku, dari kisah mengenai Michael Phillips, dia mengatakan dalam videonya yang sudah Anda dengar tadi bahwa dia diperintahkan oleh salah satu pemerintah di Seksi 18, dan dia disuruh untuk masuk ke dalam dunia di tahun 2015 untuk mengubah sejarah. Seperti contohnya yang terjadi mengenai Twin Tower atau gedung pencakar langit di Amerika yang hancur, yang terjadi pada 9/11 2001 yang lalu. Itu menunjukkan bahwa ada pengelana waktu lain yang merubah sejarah sehingga sejarah masa kini berubah.
Dan dia mengatakan bahwa pesawat terbang UFO yang sering kali dilihat oleh beberapa orang, khususnya di Amerika dan di Eropa, itu adalah benar-benar nyata, itu adalah pengelana waktu yang menjelajah bumi, yang ingin mengubah sejarah di masa depan. Dan dia katakan bahwa akan terjadi pemanasan global yang sangat parah dan mengerikan di tahun-tahun ke depan, yaitu tepat di masanya. Dan di tahun 2075 banyak perubahan struktur bumi yang berubah. Dan di situ terjadi sesuatu yang mengerikan, saudara. Makanya dia ingin mengubah sejarah supaya 2075 berbeda dengan apa yang dia rasakan saat itu. Dan Michael Phillips juga mengatakan bahwa Donald Trump akan turun tahta di tahun 2020. Dan tahun 2020 ini adalah awal mula terjadinya perang dunia ketiga. Apakah Anda percaya tentang hal itu? Dan kita bisa dibuktikan terjadi pada waktu awal tahun 2020. Kita melihat Donald Trump membunuh seorang penguasa di Iran. Dia adalah Qasim Soleimani. Qasim Soleimani adalah seorang jenderal yang sangat dihormati di Iran. Donald Trump membunuh secara ilegal, dan itu ada kabar mengatakan bahwa perang antara Amerika, di mana Amerika ingin ketika Donald Trump membunuh Qasim Soleimani, itu menunjukkan mengindikasikan akan terjadi perang dunia ketiga selama 3 tahun. Michael Phillips juga mengatakan bahwa di tahun 2020 saat perang dunia ketiga terjadi, akan banyak jiwa yang akan berguguran, akan mati karena akibat dari perang dunia ketiga. Ada pengelana waktu yang kedua yang sangat terkenal dan sempat viral juga di media sosial, tepatnya di tahun 1998 sampai 2008. Dia bernama John Titor. John Titor adalah seorang pengelana waktu yang hidup di tahun 2036. Dia datang di tahun 98. Apakah saudara pernah mendengar tentang nama ini? Kita saksikan videonya berikut ini. In 2001, a man by the name of John Titor created a post on the now-defunct forum called ArtBell, claiming that he was a military time traveler from 2036. His first post read, "Greetings. I am a time traveler from the year 2036. I am on my way home after getting an IBM 5100 computer system from the year 1975. My time machine is a stationary mass temporal displacement unit manufactured by General Electric. The unit is powered by 2 topspin dual positive singularities that produces a standard offset Tipler sinusoid. I'll be happy to post pictures of the unit." Saudara, dari kisah mengenai John Titor yang hidup mengelana waktu dari tahun 2036 menuju ke tahun 1975 yang katanya menggunakan mesin waktu. Dia datang di tahun 1975 dengan tujuan untuk apa, saudara? Mengambil komputer portable pertama yang dikenal dengan nama IBM 5100. Dan di situ dia menggunakan websitenya di tahun 98, dan itu sempat viral. Dia mengeluarkan ruang diskusi bahwa ini loh, ada mesin pengelana waktu. Apakah saudara percaya? Saya punya bukti foto-fotonya. Dia tunjukkan foto-fotonya bahwa ini adalah mesin waktu yang saya gunakan, dan dia menjelaskan secara detail bagaimana penggunaan mesin waktu tersebut. Orang-orang berkata, itu bohong, itu hoax, masa sih? Sempat orang berpikir skeptis, apa iya? Iya nggak sih? Kayak seperti mustahil untuk bisa dipercaya, apalagi orang-orang yang berkeyakinan dengan iman sesuai dengan pandangan agamanya. Tetapi bagi para ilmuwan, bagi para teori, orang-orang yang memegang konsep ilmiah, itu bisa saja percaya dengan hal ini. John Titor sangat fenomenal, sangat kontroversi pada tahun itu. John Titor juga pernah mengatakan mengenai makhluk alien. Dia katakan di masa depan akan ada makhluk alien. Katanya menurut dia makhluk alien itu adalah manusia seperti kita yang mengalami evolusi, mengalami perkembangan sehingga menjadi makhluk aneh. Dan dia punya kapasitas kemampuan yang sangat luar biasa. Sekalipun wajahnya jelek, tapi kemampuannya sangat luar biasa. Dan postur tubuh atau organ tubuh dari alien ini sama seperti kita. John Titor ini pernah menyampaikan mengenai mesin waktu yang dia gunakan dengan nama yaitu General Electric yang diciptakan di sekitar tahun 2034. Lalu dia menyampaikan bahwa
di masa depan atau tepatnya di tahun 2000-an akan muncul yang dikenal dengan CERN ya. CERN ini diciptakan oleh Badan Nuklir Eropa yang punya komponen atom yang sangat canggih dan diakui oleh dunia. Mesin waktu yang sangat hebat yang bernama Black Hole. Mesin pengenalan waktu yang dikenal dengan nama CERN ini adalah mesin yang berpusat di Eropa yang memiliki kemampuan paling mutakhir di dunia secara fisik dan memiliki akselerasi yang sangat luar biasa, saudara. Yang dunia pun mengakui tentang mesin ini. Dan John Titor mengatakan bahwa CERN ini sama dengan Black Hole CERN yang disampaikan oleh John Titor. Dan dikatakan dalam beberapa tahun ke depan itu akan diciptakan. Terbukti, saudara, di tahun 2001 CERN ini akhirnya diciptakan. Dan itu punya kemampuan sama dengan black hole yang digunakan oleh John Titor, yang bisa menyedot mesin, bisa menyedot benda-benda fisik yang ada di sekitarnya. Dan tahun 2001 CERN mengeluarkan mesin waktu dengan nama yaitu Large Hadron Collider atau LHC dan Relativistic Heavy Ion Collider atau dengan nama RH1C. RH1C itu adalah satu pusat atom yang diciptakan oleh Eropa yang berhubungan dengan CERN ini. Saudara, tapi ada yang lebih menyeramkan dari hal ini, bahwa John Titor pernah meramalkan mengenai kasus 9/11. 9/11 dia katakan bahwa ada 2 gedung pencakar langit di Amerika yang dikatakan akan roboh dan itu akan menggemparkan dunia. Dikatakan itu terjadi di tahun 2001. Dan benar, saudara, di tahun 2001, tepatnya di bulan September, tanggal 11 bulan September, 2 gedung pencakar langit di Amerika roboh. Ini benar-benar mengerikan. Dan dikatakan bahwa selain dua gedung pencakar langit itu roboh, dia mengatakan akan terjadi tsunami yang besar yang akan menewaskan ribuan jiwa. Yang akan menewaskan bukan hanya ribuan, tapi ratusan ribu jiwa di dunia, saudara. Dan terbukti di tahun 2004, tepatnya di bulan Desember, tsunami Aceh terjadi. Dan ini sangat menyeramkan, saudara. Apa yang diramalkan oleh John Titor benar-benar terjadi. Tetapi ada juga yang prediksi yang dilakukan oleh John Titor yang tidak terjadi. Contohnya adalah yang meramalkan bahwa di tahun 2004 akan terjadi perang saudara di Amerika, dan itu tidak terjadi. Dan prediksi di tahun 2012 sampai 2015 akan terjadi perang dunia ketiga, itu pun tidak terjadi. Namun pengelana waktu yang lain yang bernama Michael Phillips mengatakan John Titor lah dalang di balik rubuhnya 2 gedung pencakar langit atau Twin Tower di Amerika. Wow, kok bisa ya? Masa sih? Di tahun 2036, John Titor mengatakan bahwa akan terjadi penyakit MERS yang mematikan, yang dikenal dengan penyakit MERS, penyakit sapi gila, dan air bersih akan sulit ditemukan. Ya terbukti saja hari-hari ini kita banyak buang sampah sembarangan, kita tidak ramah lingkungan. Itu juga salah satu hal kenapa John Titor datang di tahun ini untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan semua umat untuk menjaga bumi supaya bumi ini tidak rusak. Dan dia mengatakan bahwa itu akan benar-benar terjadi. What do you think? Apakah Anda percaya tentang hal ini? Kalau Anda percaya atau tidak, silakan komen di bawah video ini. Saudara, seorang tokoh pengelana waktu yang ketiga yang bernama Noah. Dia adalah seorang agen yang katanya dibayar oleh pemerintah untuk masuk kepada mesin waktu itu dan mengatakan kepada kita saat ini bahwa mesin waktu itu benar-benar ada. Berbeda dengan John Titor, dia adalah seorang prajurit yang melakukan pengenalan waktu dengan inisiatif dia sendiri. Tapi kalau Noah dibayar oleh pemerintah untuk mengelana waktu dengan mesin waktu dan memberitahukan kepada kita bahwa mesin waktu itu benar-benar fakta dan itu adalah nyata, saudara. Apakah Anda percaya dengan apa yang disampaikan oleh Noah? Dan kita akan saksikan videonya berikut ini. Hello to everybody who's watching me right now. I want to be clear while making this video. It is not my intent to deceive anybody.
My sole objective is to prove to you that time travel exists in the next few years. In fact, I, myself, am a time traveler. Saudara, kita telah menyaksikan video tentang Noah, seorang pengelana waktu. Untuk menguji kebenaran ini, apakah Noah ini benar-benar seorang pengelana waktu, maka seseorang menggunakan mesin yang super canggih yang dinamakan light detector. Melalui light detector ini, ternyata Noah benar-benar adalah seorang yang melakukan pengelana waktu. Dan di situ dia juga menyampaikan pesannya, yaitu bahwa Donald Trump akan terpilih dan akan menang lagi di tahun 2020 ini. Ada penggantinya adalah seorang wanita yang bernama Eliana Remaiki. Eliana Remaiki akan terpilih di tahun 2030. Apa yang disampaikan oleh Noah ini banyak yang tidak mempercayainya. Sehingga Noah juga mengatakan bahwa dia pernah mengalami satu penyakit anoreksi, yaitu penyakit depresi, karena setiap pernyataan atau setiap apa yang disampaikan mengenai mesin waktu tidak ada satupun yang percaya, atau hanya beberapa segelintir orang yang mempercayai hal ini. Tapi satu hal yang luar biasa, dia juga memprediksi di tahun 2028 akan terjadi sesuatu yang hebat, perubahan yang luar biasa, di mana akan kita lihat robot-robot canggih, kita akan melihat mobil-mobil listrik, mobil yang bisa terbang, mobil listrik, akan menggunakan juga Google Glass dan virtual aid, bahwa semua orang akan masuk di dalam dunia maya, dunia yang super canggih. Itu akan terjadi di tahun 2028. Dan satu lagi prediksi dari Noah, bahwa dia memprediksi bahwa di tahun 2028 mesin waktu akan benar-benar dinyatakan. Mesin waktu akan benar-benar dirilis secara resmi oleh pemerintah Amerika di tahun 2028. Apakah Anda percaya? Apakah sesuatu ini benar-benar fakta dan akan terjadi? Silakan komen di bawah video ini. Saudara, dari tiga kisah ini, tiga kisah pengelana waktu yang dikenal dengan time travel, yaitu Noah, John Titor, dan Michael Phillips. Tiga pengelana waktu ini, apakah Anda percaya dari tiga orang yang menyatakan dari dunia masa depan, dan tentunya meramalkan mengenai perang dunia ketiga yang akan terjadi di tahun 2020 ini? Tetapi sebenarnya perang dunia ketiga atau skenario perang dunia ketiga sudah pernah dinyatakan dalam salah satu buku yang hebat yang ditulis pada tahun 2014. Buku tersebut bernama Ghost Fleet, A Novel of the Next World War, yang ditulis oleh P.O. Singer and August Cole. Yang ditulis dalam buku itu bahwa akan terjadi perang dunia yang hebat, yaitu Cina dan Rusia akan menjadi sekutu untuk melawan Amerika. Buku yang kedua dengan nama yaitu Towards a World War III, yang mengisahkan tentang The Dangers of Nuclear War, yang ditulis oleh Mikhail Khodorkovsky. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa Iran akan menjadi medan peperangan di World War III atau Perang Dunia Ketiga. Saudara, dari kisah-kisah ini apakah saudara masih meragukan tentang mesin pengelana waktu? Apakah Anda belum percaya tentang apa yang disampaikan oleh ketiga tokoh pengelana waktu, yaitu John Titor, Michael Phillips, dan Noah? Saya tidak pernah memaksa Anda. Kalau Anda ingin saya menjawabnya, saya pun belum bisa percaya. Dan saya pun masih meragukan tentang mesin pengelana waktu. Dan itu akan kita buktikan di tahun 2028. 2028 akan menjadi jawaban. Apakah benar mesin pengelana waktu itu adalah fakta atau fiksi? Mungkin dari sudut pandang agama, mereka pasti menolak. Kalau saya berbicara sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, tentunya akan menolak. Tetapi kalau saya berbicara sebagai ilmuwan, sebagai orang peneliti, bisa saja saya mempercayai tentang hal ini. Karena ada bukti-bukti atau fakta-fakta atau bukti-bukti atau pernyataan yang benar-benar terjadi. Silakan tulis komentar Anda, apa pendapat Anda, apa opini Anda untuk melengkapi video ini di session yang kedua. Ini adalah time travel session pertama, dan kita akan saksikan time travel di session kedua nanti. Sekian, terima kasih sudah menonton channel Willy Prince.
Saudara, tapi ada tokoh yang lain, seorang pengelana waktu dari tahun 2050, namanya John. Dia datang ke Indonesia mengatakan, "Pilih Prince, channel kamu akan berkembang di tahun 2020 menjadi YouTuber pemula dengan jumlah subscriber 1000 orang di akhir tahun 2020. Dan 2022, kamu akan menjadi YouTuber hebat, YouTuber yang luar biasa, yang bisa bersaing dengan YouTuber-YouTuber lain." Apakah Anda percaya? Saya pun nggak percaya. Itu hanya hoax. Itu hanyalah